Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan di bab pertama atau KD pertama tentang Al-Quran hadis, yaitu mentaati aturan, etos taat kepada pimpinan, dan etos kerja. Yang pada pertemuan kemarin kita bahas Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa ayat 59. Kesempatan ini kita lanjutkan dasar yang ketiga, surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Anak-anak sekalian, pada ayat ini penekanannya pada kalimat yang pertama, wa qul i'malu. Di situ ada kalimat dan bekerjalah kamu. Ayat ini menunjukkan perintah bekerja, sehingga orang Islam, terutama yang sudah dewasa, ini dianjurkan atau diwajibkan bekerja. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dia sudah berkeluarga, berarti memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarga atau anak dan istrinya. Ya, untuk itu maka perintah bekerja ini agar nantinya orang Islam itu menjadi kuat. Kuat apa? Yaitu kuat di bidang ekonominya juga. Maka pada kesempatan yang baik ini, selanjutnya akan saya simpulkan dari isi kandungan. Yang pertama dari surat Al-Maidah, yaitu Al-Maidah ayat 48. Isi kandungannya, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang turun terakhir, namun memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemuliaan, yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah lain, ya, isinya paling sempurna. Saya ulangi, kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya yang paling sempurna, berlaku sepanjang zaman dan terjaga keasliannya. Kemudian yang ketiga, keragaman agama yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk menguji keimanan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Lalu ayat surat yang kedua, surat An-Nisa ayat 59, isi kandungannya adalah setiap umat Islam wajib taat kepada Allah atau terhadap Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin-pemimpin. Yang kedua, terhadap ulil amri atau pemimpin, apabila pemimpin memerintahkan itu benar, maka wajib ditaati. Tetapi kalau ulil amri itu tidak benar, maka tidak wajib ditaati. Dan apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga surat At-Taubah ayat 105 yang barusan dibaca, itu isi kandungannya setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sehingga menjadi umat yang kaya. Yang kedua, umat Islam yang kaya atau kuat ekonomi lebih unggul dibanding dengan umat Islam yang miskin. Umat Islam yang kaya dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain yang masih lemah dari ancaman kekafiran.
Yang keempat, Allah akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.